selamat datang di vlogku hari ini. Hari ini kita mau masak-masak lagi. Ada bayam merah sama ikan cakalang nanti kita bakar. Sebelum memulai memasak, saya mau bersihkan ikannya dulu. Jadi tadi ikannya saya beli di pasar, timbangannya kurang lebih 1 kilo 2 on dengan harga 38.000. Jadi cukup kita hilangkan siripnya, dibuang pipi kanan pipi kirinya, terus kita cabut insangnya buat nanti persiapan kita bakar-bakar. Jadi satu persatu kita bersihkan sampai benar-benar bersih supaya nanti tidak ada lagi yang tersisa. Apa-apa yang mau dibuang silahkan dibersihkan saat membersihkan ini. Jadi alhamdulillah tadi dapat ikan yang lumayan segar di pasar, meskipun tidak sesegar ikan di kampung saya, tapi ini sudah sangat bersyukur karena kita ketemu ikan laut di Banjarmasin. Meskipun sering muncul, cuman karena biasanya kurang segar, jadi saya juga tidak mau beli. Dan kali ini saya dapat ikan yang lumayan segar, makanya saya mau beli dan ekspektasinya itu harus kita bakar. Sekarang sudah selesai dibersihkan, sekarang tinggal kita cuci saja ikannya sampai benar-benar bersih dan darahnya benar-benar hilang supaya tidak ada bau-bau anyir lagi ya. Dan jangan lupa diiris-iris badannya, punggungnya, karena ini mau dibakar supaya nanti bumbu dan matangnya sampai ke dalam-dalam. Jadi kita iris-iris seperti ini dulu, terus dikasih perasan jeruk ya, seperti dimarinasi begitu. Terus nanti kita masukkan garam dan minyak goreng. Ini dia jeruk nipis, kita iris dulu baru kita peraskan ke semua ikannya. Nanti didiamkan sebentar untuk proses penyerapan rasa dan bumbu. Setelah itu baru kita mulai manggang-manggangnya. Jadi ikannya kita olesi sama garam sampai benar-benar terores semua bagian-bagian tubuhnya supaya nanti meresap dan punya rasa yang enak ya. Jadi kalau dapat ikan yang lumayan besar dan lumayan segar, kita pasti bakar dan tidak pernah digoreng. Kalaupun digoreng pasti sebagian ada yang dibakar dulu. Pokoknya ikan bakar itu selalu menggugah selera makan. Dan di sini juga saya mau bersihkan sayur bayam merah. Ini juga sangat langka di Banjarmasin. Kalau dijual itu pun dengan harga yang lumayan sih ya bagi saya untuk harga sayur seperti itu. Dan sekarang kita cuci bersih dulu. Habis itu baru kita iris-iris. Jadi biasakan kalau kerja sayur itu ya dicuci dulu baru diiris. Nanti setelah itu cuci lagi sedikit supaya nanti kita tidak makan banyak pasir dan supaya juga meminimalisir pestisida yang ada di sayuran supaya tidak sampai terlalu banyak kita konsumsi. Jadi dibiasakan sayur-sayuran itu karena sudah pasti pakai pestisida bukan organik. Jadi kita rendam dulu seberapa waktunya saja, setidak buru-burunya kita pokoknya sempatkan untuk merendam supaya nanti keluar semua racun-racunnya, meskipun ada yang terserap tapi tidak sebanyak kalau kita tidak rendam. Jadi memang agak repot ya Bun, jadi ibu rumah tangga itu ya harus memikirkan keselamatan orang di dalam rumah. Meskipun dengan hal-hal sepele tapi kita sudah membantu meminimalisir dan berusaha untuk hidup sehat. Jadi sekarang kita iris-iris dulu bayamnya. Jadi bayam tadi saya beli 3 ikat dengan harga 10.000. Jadi ini kita iris bagian pucuk-pucuknya saja, soalnya yang di bawah sudah lumayan keras ya. Jadi kita ambil daun dan batang-batang kecilnya saja. Nanti setelah itu kita tumis-tumis biasa saja. Jadi ini meskipun banyak terlihat, tapi karena kita cuma ambil pucuk-pucuknya saja, nanti kalau sudah masak pasti langsung sedikit jadinya ya. Makanya tadi saya beli 3 ikat. Sekarang sudah selesai diiris, kita cuci aja lagi sekali, habis itu nanti kita masak. Dan ritual sebelum masak itu sudah pasti kita bikin-bikin bumbunya dulu supaya nanti kompornya 1 kali menyala, kita sekalian oseng-oseng dan tumis-tumis sambal dan sayurnya. Jadi karena tidak punya stok bawang yang dikupas, jadi sekarang kita kupas dulu ya. Dan setelah itu kita siapkan panggangannya untuk kita bakar-bakar ikannya. Jadi kita ambil dulu panggangan, jangan terlalu dekat dari bunga supaya bungaku tidak hangus ya bonsai. Ya jadi ini cara kita membakar ikan karena sudah tidak ada lagi minyak tanah, jadi kita pakai gas metana yang kecil, nanti dipancing sama korek api. Jadi ini yang membakar seperti api las ya, jadi lumayan cepat bikin bara api. Sambil menunggu baranya jadi, kita ulek-ulek bumbunya dulu untuk kita bikin dabu-dabunya. Jadi dabu-dabu ini wajib hadir di setiap masakanku ya. Pokoknya mau dabu-dabu apapun itu, yang penting dabu-dabu khas Toli-Toli suamiku pasti lahap sekali makan. Sekarang baranya sudah jadi, waktunya kita bakar ikannya. Kita atur satu persatu ikannya di atas panggangan sampai benar-benar terkena di atas baranya. Setelah itu nanti kita bantu kipas angin dan kita siapkan dabu-dabunya. Jadi saya bikin dabu-dabu yang pakai jahe sedikit, terus dikasih gula, nanti disiram minyak panas. Bu, mantap. Terus kita lanjut bikin bumbu untuk sayur bayamnya. Sini saya cuma pakai bawang merah, bawang putih dan rica Jawa. Pokoknya ulek sampai halus baru tumis kong. Ini dia sudah masak, ini bayam merahnya guys. Jadi kita banyakin saja kuahnya karena anak-anak senang makan pakai berkuah. Terus kita masukkan bumbu kaldu dan nanti cocokkan rasa. Setelah itu sudah kita angkat. Jadi kalau bikin sayur juga tidak boleh dengan pemanasan yang berlebihan, nanti akan merusak gizi dari sayur. Dan ikannya sudah masak dan di luar hujan ya teman-teman. Jadi kita panggang agak di depan pintu begini dan untung asapnya langsung keluar di atap yang terbuka. Sekarang masak-masaknya sudah selesai, waktunya kita makan. Jadi saya siapkan dulu semua, nasinya didinginkan lebih dahulu untuk suami, anak-anak dan nanti untuk saya juga. Pokoknya saya
dahulukan dulu anak-anak dan suami, setelah itu nanti saya gampang bisa urus diri sendiri. Kalau sudah semua tersiap, air minum, nasinya sudah siap semuanya, baru kita panggil anak-anak ke meja makan merapat. Jadi lumayan lama baru bisa makan bayam merah karena mungkin sangat susah dicari. Ada sih ya di pasar-pasar tertentu tapi jauh dari rumah. Kalau yang dekat-dekat dari rumah itu jarang. Jadi ini suami ambilkan ikan buat anak-anak, kan kakak makan ayam karena tidak terlalu sehat lagi, jadi masih berkurang selera. Kalau si Dede namanya ikan apapun itu mau digoreng mau dibakar dia tetap selera ya. Anak-anakku memang pecinta ikan dan pecinta ayam. Mari makan ya teman-teman semua. Semoga apa yang dikonsumsi ini menjadi berkah untuk anak-anak dan suami. Sekarang kita makan dulu ya guys, dengan sajian sederhana yang saya buat dengan kedua tanganku sendiri untuk anak-anak dan suamiku tercinta. Jadi inilah quality time kita yang sederhana, meskipun hanya di meja makan beberapa saat sambil mendengarkan anak-anak bercerita tentang mereka di sekolah, keseharian mereka apa saja. Karena ayahnya seharian bekerja baru pulang malam, jadi anak-anak sangat banyak cerita panjang untuk ayahnya dan semua cerita itu kita habiskan di meja makan sini. Sekian dulu video singkatku hari ini, see you di next video dan bye-bye.